Kalian tahu Alexa nggak sih? Atau Hai Siri atau Hai Google. Nah, dengan mereka ini kalian tuh bisa minta tolong sesuatu just by saying what you want. Tapi kalian tahu nggak sih yang lebih gila lagi? Gimana kalau kalian bisa request atau melakukan sesuatu hanya dengan memikirkannya? Misal. Aduh, pengen nih makan Pak Gembus dari Grab. Dan HP kalian tuh langsung orderin, perintah kalian itu langsung order di Grab. Gila nggak sih? Menurut kalian ini keren atau ngeri? Nah, ada sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan sistem tentang ini dan akan aku bahas tuntas di video ini. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini Nay mau menceritakan info dunia tentang Neuralink. By the way, udah lama banget Nay nggak bikin video yang ada mukanya seperti ini karena disclaimer dulu, beberapa bulan kemarin Nay itu lagi kena Bell palsy, jadi mungkin kok kalian mukanya ini belum balik seperti semula, jadi masih ada sedikit Bell palsinya. Dan Nay juga kemarin abis operasi ACL, Nay udah share videonya, kan bisa klik di sini. Jadi emang beberapa bulan kemarin lagi nggak bisa bikin video muka seperti ini. Jadi misalnya kalau kalian ngerasa mukanya agak aneh, bear with me ya. Mohon doanya semoga Nay cepat sembuh juga. Nah, by the way, seperti yang Nay bilang sebelumnya, Nay mau menceritakan tentang Neuralink. Ada yang tahu nggak sih tentang ini? Tenang. Hari ini Nay akan jelaskan dengan detail semuanya. Dan by the way, kalau kalian mau lihat video sejenis lain, bisa cek di channel Nay ya. Dan seperti biasa, sumber video ini berasal dari artikel yang sudah diterbitkan secara online. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Apa sih Neuralink itu? Jadi Neuralink adalah sebuah perusahaan neuroteknologi yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2016. Tujuan utamanya adalah mengembangkan Brain Computer Interface atau BCI atau antarmuka antara otak dan komputer yang memungkinkan otak manusia berkomunikasi langsung dengan perangkat digital. Simpelnya, kita bisa langsung melakukan sesuatu di komputer hanya dengan memikirkannya. Let's say buka Spotify nih, kan cukup mikir dan langsung terbukalah app Spotify. Nah, Elon Musk punya visi jangka panjang untuk menyatukan otak manusia dan kecerdasan buatan atau CAI supaya kita bisa mengontrol teknologi hanya dengan pikiran. Jadi tujuannya adalah agar kita sebagai manusia tetap relevan di era perkembangan AI yang pesat sekarang ini dan bahkan mungkin bisa saling menguntungkan satu sama lain. Awalnya Neuralink dikembangkan oleh ahli neuroteknologi bernama Pedro Meyer dan Rado dan dibantu juga oleh para ahli di bidang biokimia dan robotika. Tapi banyak investor yang ragu untuk mendanainya karena dianggap terlalu beresiko. Lalu datanglah Elon Musk di tahun 2016 yang sangat percaya dengan potensi Neuralink dan akhirnya jadi co-founder dengan mengucurkan dana yang sangat besar. Elon Musk terinspirasi oleh ide Neuralink atau jaringan saraf digital yang memungkinkan otak menerima dan mengirim data digital tanpa perlu perangkat fisik seperti keyboard atau layar. Mirip banget dengan konsep yang sering kita lihat di film-film fiksi ilmiah. Tapi Neuralink berusaha mewujudkannya di dunia nyata untuk membantu mereka yang punya disabilitas fisik atau gangguan neurologis. Mereka sudah melakukan berbagai uji coba termasuk pada babi dan monyet dan katanya sukses. Setelah sempat ditolak, akhirnya FDA memberi lampu hijau untuk uji coba pada manusia. FDA ini adalah Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat. Jadi BPOM-nya sana nih. Dan ada gosip katanya FDA ini berubah pikiran karena mereka nggak mau ketinggalan dari Tiongkok yang juga sedang mengembangkan teknologi serupa. Selain Neuralink, ada juga perusahaan lain yang mengembangkan teknologi serupa seperti Kernel, Neurable, BrainCo, Emotive, dan Synchron. Synchron sendiri malah sudah mulai uji coba pada manusia di Amerika. Nah, fungsinya apa sih Neuralink ini? Neuralink bertujuan untuk membantu orang dengan gangguan motorik seperti pasien lumpuh atau penderita penyakit saraf degeneratif. Dengan chip yang ditanam di otak, seseorang yang lumpuh bisa mengontrol perangkat digital seperti komputer atau handphone hanya dengan pikiran yang mana akan membantu mereka untuk berinteraksi lebih mandiri di dunia digital ini. Tidak hanya itu, teknologi BCI ini juga punya banyak manfaat. Dalam bidang hiburan misalnya, bisa menciptakan pengalaman gaming yang merespon pikiran dan emosi pemain. Di bidang militer bisa dipakai untuk mengendalikan drone atau anggota tubuh yang robotik. Dan pastinya bisa lebih aman bagi para tentara nantinya di mana mereka hanya perlu berperan sebagai pengendali dalam peperangan. Dan dalam jangka panjang, Neuralink juga memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai gangguan neurologis. Mereka berencana untuk menggunakan teknologi ini untuk mengobati penyakit seperti Alzheimer,
Parkinson, dan cedera tulang belakang dengan cara mengembalikan atau bahkan meningkatkan fungsi yang hilang. Bahkan ada potensi untuk mengembangkan penglihatan dan pendengaran bionik, memberikan kemampuan sensorik atau tambahan pada manusia. Selain itu, Elon Musk telah menyebutkan kemungkinan untuk mendownload atau mengunggah pengetahuan langsung ke otak yang kedengarannya seperti ide dalam film fiksi ilmiah nggak sih? Tapi menurut Elon Musk, ini tuh bisa jadi kenyataan di masa depan. Meskipun visi ini masih jauh dari tercapai, Neuralink sudah bergerak ke arah tersebut dengan uji coba manusia untuk memastikan teknologi ini aman dan efektif. Nah, kita akan masuk ke uji coba manusia. Jadi proyek pertama Neuralink yang disebut Prime Study telah berhasil melakukan implantasi pada pasien pertama. Pasien ini mampu menggerakkan kursor komputer dan menjalankan perintah dasar hanya melalui imajinasi tanpa perlu menggerakkan anggota tubuhnya. Meskipun masih dalam tahap uji coba, teknologi ini menunjukkan potensi besar dan terus dikembangkan agar lebih presisi dan bisa diaplikasikan untuk lebih banyak kebutuhan di masa depan. Secara keseluruhan, Neuralink adalah langkah awal untuk menghubungkan manusia dan teknologi secara langsung dengan visi yang nggak cuma fokus pada penyembuhan, tapi juga peningkatan kapasitas manusia di era digital. Pada awal tahun 2024, Neuralink berhasil menanamkan chip pertamanya pada seorang pasien manusia dalam konteks uji klinis. Pasien tersebut adalah Nolan Arbaugh, seorang pria berusia 30 tahun dari Arizona. Nolan ini mengalami kelumpuhan total di bawah leher atau yang dikenal dengan quadriplegia akibat kecelakaan berenang pada tahun 2016. Neuralink sendiri memilih pasien dengan kondisi quadriplegia untuk melihat apakah teknologi mereka bisa memberikan kontrol atas perangkat digital melalui pikiran saja. Nah, setelah menjalani prosedur implantasi Neuralink, Nolan mampu mengontrol kursor komputer hanya dengan pikirannya. Dan implan ini membuatnya dapat melakukan berbagai aktivitas digital yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan seperti bermain catur, menonton video, dan bahkan mengirim pesan dengan lebih cepat daripada metode adaptif sebelumnya. Nah, pasca operasi, meski sebagian kecil dari kabel mikroskopis implan tersebut mengalami masalah dan terlepas, Neuralink mengatasi situasi ini melalui pembaruan perangkat lunak yang membantu Nolan memulihkan beberapa fungsi kendali. Saat ini, Nolan masih bekerja sama dengan tim Neuralink untuk terus meningkatkan teknologi ini, dan dia juga menjadi sosok yang banyak diliput media karena pencapaiannya yang dianggap sebagai langkah awal monumental dalam pengembangan antarmuka otak dan komputer. Saat ini, implan Neuralink memungkinkan pasien untuk mengontrol perangkat eksternal seperti komputer atau kursi roda melalui sinyal otak dan bukan untuk mengembalikan fungsi fisik tubuh. Dengan kata lain, pasien bisa menggunakan pikirannya untuk menjalankan perangkat digital, namun belum dapat memulihkan kendali atas otot atau anggota tubuh yang lumpuh. Pasien kedua Neuralink yang dikenal dengan nama Alex menjalani implantasi chip Neuralink pada pertengahan tahun 2024. Setelah operasi yang berjalan lancar di Barrow Neurological Institute, Alex pulih dengan cepat dan mulai menggunakan implan tersebut sehari setelahnya untuk mengendalikan kursor komputer hanya dengan pikirannya. Dalam uji coba pertamanya, ia memecahkan rekor dunia untuk kontrol kursor menggunakan interface otak dan komputer atau BCI, yang merupakan sebuah pencapaian yang juga dicapai oleh pasien pertama Nolan Arbaugh. Selain itu, Alex telah menggunakan implan Neuralink untuk bermain game seperti CS2 atau Counter-Strike dan belajar desain objek 3D menggunakan perangkat lunak yaitu Fusion 360. Salah satu hasil desainnya adalah dudukan khusus untuk charger Neuralink miliknya yang kemudian dicetak dalam bentuk 3D. Sebelum mengalami cedera yang menyebabkan kelumpuhan, Alex bekerja sebagai teknisi otomotif dan menikmati kegiatan yang berhubungan dengan membangun dan merakit objek. Dan dengan bantuan implan ini, ia dapat kembali melakukan hal-hal yang ia sukai. Neuralink melaporkan bahwa berbeda dengan pengalaman pasien pertama yang mengalami masalah dengan sebagian kabel yang terlepas, tidak ada indikasi penarikan kabel pada implan yang diterima oleh Alex. Perusahaan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut seperti menyesuaikan prosedur bedah agar implantasi lebih stabil. Hasil positif ini menjadi dasar untuk mengoptimalkan prosedur dan perangkat Neuralink ke depannya dan membuka jalan bagi uji klinis lebih lanjut dan potensi penerapan yang lebih luas dalam membantu individu dengan disabilitas fisik. Pada kasus pasien pertama, meskipun operasi awalnya berhasil, sekitar 85% elektroda berbasis benang yang terhubung dengan otaknya mengalami pergeseran. Namun dia masih bisa menggunakan implan tersebut secara efektif. Untuk Alex, Neuralink telah melakukan beberapa mitigasi untuk menghindari masalah yang sama dan sejauh ini tidak ada elektroda yang terlepas. Kita akan lanjut ke rencana development-nya.
Kedepannya, tim Neuralink terus bekerja untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengontrol perangkat digital mereka. Mereka juga mengembangkan algoritma untuk mengenali tulisan tangan agar memungkinkan entry text yang lebih cepat. Kemampuan ini diharapkan tidak cuma membantu mereka yang tidak bisa menggunakan anggota tubuh, tapi juga memulihkan kemampuan berkomunikasi bagi mereka yang tidak bisa bicara seperti penderita ALS. Tim Neuralink juga berencana memperluas uji klinis manusia dengan tujuan utama memastikan keamanan dan stabilitas perangkat, terutama dalam menghadapi tantangan seperti kabel yang terlepas di otak. Selain untuk pemulihan fungsi motorik dan sensorik, Neuralink juga bercita-cita mengembangkan perangkat yang mampu memperkuat kemampuan otak seperti memori dan proses belajar, bahkan membuka jalan untuk simbiosis antara manusia dan AI. Apakah akan sampai di titik di mana kita nggak akan butuh Google sama sekali, cause it all be in our head? Kita nggak perlu search lagi, tapi cukup mikir dan jawabannya akan muncul dengan sendirinya. Sounds too good to be true, right? Nah, selain itu dalam waktu dekat, mereka juga ingin memastikan teknologi ini bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti mengontrol perangkat pintar atau bahkan bermain game dengan tujuan akhir untuk benar-benar mengubah cara kita terhubung dan berkomunikasi dengan teknologi. Tim Neuralink berusaha mendekode beberapa klik dan gerakan simultan untuk memberikan fungsionalitas penuh pada mouse dan controller game. Ini didasarkan dari uji coba pada Alex. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau kita di komputer, kita kan biasa menggunakan fungsi double click atau drag and drop. Nah, hal ini tuh ditangkap oleh komputer sebagai dua input. Klik dua kali atau klik terus digeser dan dilepas. Nah, saat ini Neuralink belum bisa menerima dua input sekaligus seperti ini. Nah, contoh lainnya, kalau kalian main game, kita tuh biasanya menekan beberapa tombol dan menggerakkan joystick sekaligus. Misalnya nih, kalau kalian main game tuh bergerak maju sambil membidik atau menembak. Nah, dengan mendekode beberapa klik dan gerakan simultan, tim Neuralink ingin chip tersebut bisa memahami dan mengeksekusi perintah kompleks yang biasanya melibatkan beberapa input sekaligus, seperti yang contoh tadi. Dan ini akan memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan perangkat digital dengan lebih lengkap dan efisien, seolah-olah mereka menggunakan mouse atau controller game seperti biasa. Selain itu, mereka berencana memungkinkan Link berinteraksi dengan dunia fisik, jadi pengguna bisa makan sendiri dan bergerak lebih mandiri dengan mengendalikan lengan robot atau kursi roda mereka. Nah, dengan semua teknologi yang udah aku jelaskan tadi, yang kedengarannya too good to be true kan? Tentu aja ada kontroversi di balik munculnya teknologi ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke kontroversinya. Teknologi Neuralink nggak lepas dari risiko dan tantangan etis, di mana penanaman chip ke otak merupakan prosedur besar yang sangat berisiko dan bisa menyebabkan infeksi, pendarahan, atau kerusakan otak. Dan ada juga kekhawatiran soal privasi dan keamanan data. Coba kalian bayangin, kalau data dari otak kita bisa diakses orang lain atau bahkan pikiran kita bisa dimanipulasi. Serem kan? Beberapa ahli juga mengingatkan soal ini dan mereka bilang masih banyak masalah teknis dan biologis yang harus diselesaikan sebelum teknologi ini benar-benar aman untuk manusia. Di mana diperlukan juga regulasi yang kuat untuk melindungi privasi dan otonomi individu. Neuralink menimbulkan sejumlah kontroversi dan bahkan teori konspirasi sejak awal. Kontroversi utama berkaitan dengan aspek etis dan privasi, di mana penanaman chip ke otak itu merupakan prosedur besar yang berisiko dan bisa menyebabkan infeksi, pendarahan, atau kerusakan otak. Selain itu ada juga kekhawatiran soal privasi dan keamanan data karena Neuralink memiliki potensi untuk membaca dan mungkin mempengaruhi pikiran, sehingga banyak yang khawatir teknologi ini dapat disalahgunakan untuk memantau atau bahkan mengendalikan individu tanpa persetujuan penuh. Pertanyaan etis tentang siapa yang memiliki data otak juga muncul, terutama jika teknologi ini menjadi alat bagi pihak ketiga atau pemerintah mungkin ya, untuk mengumpulkan informasi pribadi secara langsung dari pikiran manusia. Ada juga teori konspirasi yang menyatakan bahwa Neuralink bisa menjadi cara untuk memanipulasi manusia atau menciptakan kendali pikiran. Teori ini muncul dari ketakutan bahwa akses langsung ke otak manusia bisa digunakan untuk menyebarkan ide atau mempengaruhi tindakan individu tanpa disadari. Beberapa bahkan mengaitkan Neuralink dengan ide transhumanisme, yaitu penggabungan manusia dengan mesin yang menurut beberapa pihak bisa menghilangkan aspek kemanusiaan. Di sisi lain, aspek keamanan dan kesejahteraan hewan juga menjadi sorotan, terutama setelah Neuralink menghadapi penyelidikan atas dugaan pelanggaran kesejahteraan hewan dalam eksperimen mereka. Karena pada tahun 2022, Neuralink menghadapi kontroversi terkait kematian 15 monyet yang digunakan dalam uji coba perangkat antarmuka otak komputer mereka. Yang digunakan dalam uji coba
perangkat BCI mereka. Uji coba yang dilakukan mereka bekerja sama dengan University of California Davis atau UC Davis, di mana menurut laporan yang diajukan oleh kelompok hak asasi hewan, Physician Committee for Responsible Medicine atau PCRM, monyet-monyet tersebut mengalami kondisi menyakitkan dan infeksi serius akibat prosedur implan yang dilakukan yang akhirnya menyebabkan kematian. Dalam laporan tersebut, PCRM menyatakan bahwa monyet-monyet tersebut menunjukkan gejala parah seperti infeksi otak, kejang, dan perilaku tidak normal setelah menerima implan. Neuralink menyanggah klaim ini dengan mengatakan bahwa mereka selalu mematuhi standar kesejahteraan hewan yang ketat dan bahwa banyak dari prosedur yang digunakan dalam eksperimen ini dirancang memastikan keselamatan perangkat sebelum uji klinis pada manusia. Neuralink juga beralasan bahwa beberapa kematian terjadi karena prosedur atau penyakit bawaan dan bukan hanya dari perangkat itu sendiri. Kontroversi ini meningkatkan kekhawatiran publik mengenai etika uji coba pada hewan dan apakah teknologi ini cukup aman untuk diuji pada manusia. Neuralink kemudian berhenti menggunakan fasilitas UC Davis dan membangun fasilitas riset mereka sendiri untuk mengurangi resiko dan meningkatkan pengawasan terhadap kesejahteraan hewan dalam eksperimen mereka ke depannya. Nah, jadi dengan semua perkembangan ini, kita tuh sebagai manusia perlu bijak dan hati-hati. Teknologi seperti Neuralink punya potensi besar untuk membantu manusia, tapi juga ada resiko yang harus kita waspadai. Penting banget buat kita memastikan bahwa teknologi ini dikembangkan dan digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Nah, menurut kalian gimana tentang teknologi Neuralink ini? Komen pendapat kalian di bawah ya. Ya udah, sekian dulu video hari ini. Seperti biasa, semua sumber video berasal dari artikel yang sudah diterbitkan ya. Dan kalau ada info lain yang belum aku sampaikan, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Kalau kalian ada ide untuk next video, bisa banget chat aku di IG aku @nadiarahmatin atau bisa juga komen di bawah. Oh ya, kalian juga bisa DM aku di TikTok aku @diceritain.my. Nah, sekian video hari ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.